Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Umi Soleka, AMK PSSD MBFD. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi D3 Kebidanan Stikes Pondok Pesantren Asanadia dengan NIDN 0224109001. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi D3 Kebidanan Stikes Pondok Pesantren Asanadia Palembang, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan. Yang mana mata kuliah ini dengan beban SKS 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Kemudian mata kuliah ini diberikan pada semester 3. Saya mengajar dengan tim teaching dengan satu orang yang memiliki spesifikasi di bidang yang sama. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan ini diharapkan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang asuhan persalinan pada ibu bersalin. Adapun outline persentase yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat sistem pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, dan yang keenam yaitu sistem penilaian. Baiklah, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah asuhan persalinan adalah mata kuliah wajib sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Diploma 3 Kebidanan, di mana mata kuliah ini dipelajari di semester 3. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menciptakan asuhan kebidanan ibu bersalin normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari oleh konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence-based dalam praktek asuhan persalinan. Yang selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diperoleh oleh mahasiswa pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses adaptasi fisiologis dan psikologis pada persalinan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar pada ibu dalam proses persalinan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami metode pendokumentasian. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 1. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami asuhan kebidanan pada ibu kala 2. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami mekanisme persalinan normal. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami amniotomi dan episiotomi pada persalinan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 3. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami asuhan kebidanan pada ibu bersalin kala 4. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami melaksanakan asuhan pada bayi segera setelah lahir. Dan yang ke-13, mahasiswa mampu memahami serta merancang format pendokumentasian manajemen kebidanan dengan metode SOAP atau SOAP. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan pokok bahasan pada asuhan persalinan. Yang pertama yaitu konsep dasar asuhan kebidanan, proses adaptasi fisiologi dan psikologis persalinan, faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar pada ibu dalam proses persalinan, metode pendokumentasian, asuhan kebidanan pada ibu kala 1, 2, 3, dan 4, mekanisme proses persalinan normal, amniotomi dan episiotomi dalam persalinan, mendeteksi adanya komplikasi dan penyakit bersalin kala 2 dan cara mengatasinya, kemudian asuhan kebidanan untuk mendeteksi adanya komplikasi persalinan kala 3 dan cara mengatasinya, kemudian melakukan penjahitan luka
episiotomi, kemudian melakukan pemantauan selama kala 4 persalinan, kemudian memberikan asuhan pada bayi segera setelah lahir, selanjutnya mendokumentasikan hasil asuhan, dan yang terakhir merancang format pendokumentasian manajemen kebidanan dengan metode SOAP. Kemudian yang selanjutnya bentuk pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan persalinan yaitu lecture dan responsif. Kemudian metode dalam melakukan pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan persalinan saya menggunakan cara small group diskusi dan discovery learning. Selanjutnya, dalam proses perkuliahan, saya menggunakan 3 teknik pembelajaran, yaitu DIA, atau Delivery, Interaction, and Assessment. Di mana yang pertama yaitu delivery. Dalam pembelajaran mata kuliah asuhan persalinan normal, baik teori maupun praktek, saya selalu menggunakan referensi terkini, baik itu buku, jurnal, maupun artikel-artikel yang terkait mata kuliah asuhan persalinan 2. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan PowerPoint atau slide, kemudian pada saat pembelajaran praktek saya menggunakan daftar tilik dan modul pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Biasanya saya di dalam kelas membuat suatu kelompok yaitu diskusi kelompok ataupun tanya jawab, kemudian saya memberikan tugas dan simulasi dan demonstrasi. Di sini saya menggunakan keaktifan belajar dengan menerapkan diskusi di kelas. Hal ini bertujuan agar mahasiswa terlatih dalam pola pikir serta menganalisis kasus yang berhubungan dengan mata kuliah asuhan persalinan. Kemudian sebelum saya memulai pelajaran, biasanya saya melakukan review terlebih dahulu kepada mahasiswa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan. Kemudian selama masa pandemi, Stikes Pondok Pesantren Ahsanadiyah menerapkan pembelajaran secara daring dan luring. Secara daring biasanya saya menggunakan media WA Group dan Zoom Meeting, sedangkan untuk luring saya selalu melakukan tatap muka kepada mahasiswa. Yang ketiga yaitu asesmen. Asesmen biasanya di awal perkuliahan saya menampilkan RPS terlebih dahulu kepada mahasiswa, kemudian saya membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa. Selanjutnya terdapat presentasi penilaian selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga mahasiswa memiliki strategi untuk memperoleh nilai yang tinggi sesuai dengan presentasi nilai yang saya berikan. Di sini saya melakukan penilaian secara objektif. Selanjutnya, sistem evaluasi yang saya gunakan dalam mata kuliah asuhan persalinan yaitu saya menilai dari nilai kehadiran, UTS, UAS, tugas, dan praktikum. Untuk bobotnya sendiri, untuk kehadiran 10%, untuk UTS 20%, untuk UAS 30%, tugas 10%, dan praktikum 30%. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas untuk mata kuliah asuhan persalinan normal dengan pokok bahasan pengisian partograf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang partograf. Minggu lalu kita sudah belajar tentang asuhan persalinan pada kala 1. Ada yang masih ingat apa itu asuhan kala 1? Kala 1 kala. Coba tunjuk tangan. Ya, Yurna, apa kala 1 Yurna? Kala 1 yaitu kala pembukaan dari kelas 1 sampai kelas 10. Oke, sampai pembukaan lengkap. Rahma, lebih jelasnya lagi Rahma, coba dijelasi apa itu kala 1? Kala 1 disertai konversi yang tidak adekuat atau teratur. Kemudian sampai pembukaan lengkap ya. Oke, jadi masih ingat ya apa itu kala 1. Materi partograf ini kemarin sudah Ibu share ya di grup. Sudah dipelajari?
Sudah. Oke. Baiklah. Eh, ini masuk semua ya? Masuk semua. Oke. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan capaian dari pembelajaran materi partograf ini. Yang pertama itu yaitu pengertian dari partograf, kemudian tujuan penggunaan partograf, dan cara pembuatan partograf. Nah, kemudian yang selanjutnya ini pengertian dari partograf. Partograf ini adalah alat bantu yang digunakan selama fase aktif persalinan. Jadi diingat ya, partograf itu dimulai pengisiannya itu dari fase aktif. Fase itu dibagi berapa? Dua. Oke, ada fase laten dan fase aktif. Berarti kalau fase laten, partograf belum digunakan, ya, belum dibuat. Tetapi walaupun di fase laten, partograf pemantauan tetap dilakukan. Nah, di mana kita melakukan pemantauan pada saat fase laten? Di buku kerja, ya. Tetapi pada saat fase aktif, partograf harus segera diisi. Kemudian informasi klinik tentang kemajuan persalinan, asuhan, pengenalan penyakit, dan membuat keputusan klinik. Nah, yang selanjutnya ini ada tujuan utama penggunaan dari partograf. Seperti yang kita ketahui, partograf itu tujuannya untuk mengobservasi ibu bersalin. Mengobservasi apa aja? Kemajuan persalinan. Kemajuan persalinan itu terdiri dari apa? Bisa dengan apa tuh namanya? Pembukaan serviknya, kemudian hisnya, kemudian apa lagi? Pemeriksaan dalam sama dengan pembukaan serviks gitu Yurna ya. Kemudian ada tentang hisnya, denyut jantung janinnya, kemudian nadi ibunya, tensi ibunya, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Dengan demikian juga dapat melakukan deteksi secara dini setiap kemungkinan terjadi partes lama. Yang selanjutnya, jika digunakan secara tepat dan konsisten, maka partograf akan membantu penolong persalinan untuk yang pertama, mencatat kemajuan persalinan. Karena gunanya dari partograf itu tadi untuk mengobservasi kemajuan dari persalinan. Jadi kita tahu persalinan ini normal atau abnormal. Persalinan yang normal kalau ibu dengan primi itu biasanya berapa jam lama kala satunya? 8 sampai 12 jam itu normal ibu dengan primi gravida. Kalau multigravida 7 sampai 8 jam ya, itu dikatakan normal. Tetapi ada ibu yang ibu bersalin dengan partus lama. Partus lama itu yang seperti apa? Jadi persalinan yang waktunya memanjang. Misalnya normalnya 12 jam bisa sampai 24 jam kayak itu ya. Kemudian yang selanjutnya mencatat kondisi ibu dan janin. Kalau kondisi ibu kita lihat dari pemeriksaan apanya? Pemeriksaan dalamnya, pemeriksaan serviknya, kemudian kontraksinya, kemudian apalagi? Kalau DJJ itu janin, kalau DJJ itu pemeriksaan janinnya. Kalau ibunya enggak ada. Kalau ibunya itu yang pertama ada pembukaan serviknya, kemudian yang selanjutnya kontraksi, kemudian tensi darahnya, kemudian nadinya. Kemudian kalau untuk janinnya itu pemeriksaan DJJ, penurunan kepala janinnya, penyusupannya, ya. Kemudian yang selanjutnya mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran. Misalnya asuhan apa yang diberikan? Misalnya ibunya pada pembukaan 5, misalnya ibunya kekurangan misalnya ibunya dehidrasi, sebaiknya kita beri ibunya minum. Kalau misalnya ibunya lapar, saya masih bisa nggak kita beri makan? Bisa ya, selama itu belum partes, ibunya belum bersalin ya.
Kemudian yang selanjutnya menggunakan informasi yang tercatat untuk secara dini mengidentifikasi adanya penyulit. Bisa juga misalnya setelah kita melakukan pemeriksaan, ternyata pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam, ternyata yang teraba bokong. Nah, itu kan berarti kita, kalau bokong kita boleh nggak nolongnya? Tidak ya, tidak boleh karena itu di luar dari wewenang sebagai bidan. Oke. Nah, selanjutnya menggunakan informasi yang ada untuk membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, yang selanjutnya di sini ada catatan dan observasi. Yang pertama ini catatan infartu. Masih ingat apa itu infartu? Infartu itu masa persalinan ya. Kemudian yang kedua lamanya persalinan. Selanjutnya perjalanan proses persalinan. Perjalanan proses itu seperti apa? Jadi proses dari pembukaan 4, 5, dan sampai pembukaan 10. Kemudian kondisi ibu dan janinnya. Kemudian asuhan dan asupan. Kemudian dugaan adanya penyulit, diagnosa, dan penata laksanaan. Yang selanjutnya ini partograf itu untuk siapa saja yang boleh menggunakan partograf itu. Yang pertama ini semua ibu dalam kelas 1 persalinan. Jadi seluruh ibu bersalin itu harus menggunakan partograf. Baik kemajuan persalinannya secara normal maupun abnormal. Yang dikatakan abnormal tadi yang seperti apa? Ya, persalinan lama. Oke, yang selanjutnya persalinan di instansi pelayanan kesehatan maupun di rumah. Jadi tidak hanya kalian di PMB, di klinik ataupun rumah sakit, tetapi kalau misalnya kalian menolong pasien yang melahirkan di rumah, kayak gitu ya. Itu juga wajib menggunakan kartograf. Kemudian persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Siswa, maksudnya mahasiswa seperti kalian, kalau misalnya menolong persalinan itu juga wajib menggunakan kartograf. Kemudian bidan, perawat terlatih, dan ataupun dokter. Jadi semua itu kartograf itu sangat diwajibkan, sangat diperlukan ya. Yang selanjutnya ini catatan kondisi ibu. Nah, jadi di sini di kartograf itu apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini frekuensi dan lama kontraksi. Nah, frekuensi dan lama kontraksi ini dihitungnya selama 30 menit. Nah, selama 30 menit ya. Kemudian DJJ itu juga selama 30 menit. Kemudian nadi itu setiap 30 menit sekali. Kemudian dilatasi serviks setiap 4 jam. Ini pembukaan serviks ya maksudnya. Jadi pembukaan serviks itu diperiksanya selama 4 jam sekali. Jadi tidak boleh misalnya kalian memeriksa dalam setiap 1 jam, setiap 2 jam itu tidak boleh ya. Karena apa? Karena itu bisa terjadi infeksi kepada ibunya ya. Kemudian yang selanjutnya penurunan bagian terbawah setiap 4 jam. Jadi pembukaan dan penurunan itu 1 kali. Pada saat pemeriksaan dalam kita tahunya penurunannya, pembukaannya, ketubannya, ya itu pada saat pemeriksaan dalam ya. Kemudian tekanan darah dan temperatur tubuh itu juga diperiksanya selama 4 jam sekali. Kemudian produksi urin ataupun adanya asetot atau protein urin dalam setiap 2-4 jam sekali. Yang selanjutnya data dalam kartograf. Nah, dalam kartograf itu data apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama ini ada tentang informasi tentang ibu dan riwayat kehamilan dan persalinan. Kemudian kondisi janin, kemudian kemajuan persalinan, jam dan waktu, kondisi ibu dan nadi yang tubuh, asuhan pelaksanaan dan keputusan klinik. Kemudian, nah di sini dijelaskan apa saja yang termasuk dalam informasi tentang ibu. Informasi tentang ibu itu yang pertama ada
Nama. Ya, harus ada. Nama itu yang paling penting kan, namanya siapa, umurnya berapa, kemudian grafidanya, kehamilannya ke berapa, kemudian tanggal dan jam kedatangan itu juga sangat penting supaya kita mengetahui ibu ini termasuk persalinan yang lama atau normal, persalinan normal atau yang abnormal. Kemudian catat kapan ibu mulai kontraksi dan waktu pecahnya ketuban. Selanjutnya di sini ada kondisi dari janin. Ya tadi kita sudah belajar tentang ibunya, sekarang janinnya. Jadi janin itu apa saja yang harus diperiksa? Yang pertama itu DJJ. Nah, itu juga sangat penting DJJ itu dalam kemajuan persalinan sangat penting. Untuk apa? Biar supaya kita mengetahui janin di dalam perut ibu itu normal atau tidak normal. Jadi setiap setengah jam sekali, setiap 30 menit sekali kita lakukan pemantauan ya. Nah, DJJ. Nah, di sini DJJ normal berapa? Ada yang ingat? DJJ normal berapa? 120 sampai 160 itu DJJ normal. Kalau di bawah 120 dan di atas 160 itu sudah tidak abnormal. Oke, yang selanjutnya warna dan adanya air ketuban. Nah, di partograf nanti air ketuban itu kita isi dengan simbol ya. Jadi simbol dari air ketuban tuh yang pertama ada U. U itu artinya utuh ya. Utuh itu bagaimana? Jadi ketubannya itu belum pecah. Jadi ketubannya belum pecah. Kemudian yang selanjutnya ada yang K. Nah, K itu apa? Kering. Ya, kering itu maksudnya ketubannya sudah pecah ya. Jadi ketubannya sudah pecah. Kemudian ada yang M. M itu mekonium. Apa itu mekonium? Ada yang bisa? Apa? Albira? Ya, jadi air ketubannya itu bercampur dengan kotoran bayi. Yang pertama kali kan namanya mekonium. Itu biasanya warnanya apa, Albira? Hitam kehijauan ya. Oke, yang selanjutnya ada J, itu jernih. Jadi air ketuban itu pada kalau normalnya itu warnanya jernih. Kemudian yang selanjutnya adalah D, itu D. Jadi D itu darah, air ketuban yang bercampur darah. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada molase. Oke. Kemarin ya waktu di kelas 1 persalinan sudah sempat kita singgung ya, molase itu ada 0 sampai 3, ada 0 sampai 3. Oke, yang selanjutnya di sini ada kemajuan persalinan. Nah, kemajuan persalinan ini ditunjukkan oleh simbol-simbol biasanya. Kalau pembukaan serviks itu simbolnya tanda X ya. Kalau penurunan kepala itu tandanya 0 atau O. Kemudian kemajuan persalinan itu ada 2 garis, ada garis waspada dan garis bertindak. Kalau garis waspada itu garis persalinan yang normal ya. Kemudian kalau bertindak itu sudah harus bertindak. Kemudian jam dan waktu, kemudian kontraksi uterus. Oke, yang selanjutnya di sini Ibu akan bagikan kalian partograf ya, biar supaya lebih jelas lagi. Oke. Sama-sama ya. Oke, baiklah. Di sini ada partograf ya. Kalian sudah lihat semua ya. Oke, di sini seperti yang kita pelajari tadi, partograf itu berisi keadaan ibu dan janinnya. Nah, yang di bagian atas ini untuk bagian ibu, seperti data nama ibu, kemudian umur, grafidanya, kemudian waktu itu waktu ibu datang, waktu ibu pertama kali mules, kemudian waktu ketubannya pecah. Nah, yang selanjutnya di sini ada tabel denyut jantung janin. Nah, setiap kolom ini waktunya itu setengah jam ya.
Jadi setiap kolom ini setengah jam waktunya, oke? Kemudian yang di bawahnya ini ada ya, ada kolom air ketuban dan penyusupan. Jadi misalnya air ketubannya masih utuh, jadi nulisnya di sini ya. Ini U misalnya. Kemudian penyusupannya misalnya masih 0 misalnya. Seperti itu ya. Oke, dari sini coba ada yang mau coba membuat partograf? Siapa yang mau mencoba? Lilis, ayo Lis. Coba Lis buat partograf coba. Ayo Lis, maju Lis. Nah, Lis, misalnya Lis, Ibu datang pukul 8 pagi misalnya Lis, pembukaan 5 cm misalnya. Oke, di JJ-nya 130 per menit. Kemudian penurunan kepalanya 3/5. Tanda apa Lis kalau untuk penurunan Lis? Saya. Kemudian. Oke, bagus ya. Ini betul ya punya Lilis ya. Untuk lebih memperjelas kalian supaya bisa terlatih dan supaya kalian mudah dalam pengisian partograf. Sekarang Ibu bagi menjadi kelompok kecil, menjadi ini menjadi 3 kelompok. Ayo, ini 3 kelompok, duduknya berhadapan. Oke, baiklah, ini sudah sesuai kelompok ya. Ini setiap kelompok Ibu beri kasus. Jadi kalian isi, kalian diskusi dengan temannya. Oke. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mengisi partograf ini ya. Oke, sudah selesai ya. Oke, dari kelompok ini ada yang mau memaparkan ke depan? Kelompok siapa? Ya, Pira, silakan. Mbak. Oke, bagus ya, Pira. Ini sudah benar ya cara penulisan partograf. Cuman Pira tadi lupa tidak mengisi nama, umur, dan grafidanya. Tapi ini keseluruhan sudah betul. Kemudian yang kelompok lain tadi sudah Ibu lihat juga semuanya sudah betul. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Sudah mengerti ya? Sudah jelas ya? Oke. Sebagai latihan nanti Ibu beri tugas untuk mengisi partograf ya. Kemudian kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, minggu depan kita lanjut di materi asuhan kebidanan pada kala 2 persalinan. Dan tugasnya kalian membuat resume di kala 2 persalinan. Nah, nanti pada waktu pelajaran Ibu resumenya harus dikumpul. Resumenya itu 1 orang 1 ya. Ya, Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah asuhan persalinan dengan pokok bahasan pengisian partograf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.